Yo man, perhitungan kita terbatas, tapi hitungannya tak terhingga. God bless. Satu tambah satu katanya dua. Bagi otak manusia yang penuh dengan prasangka, kurang dan bagi sibuk mencari angka, hingga lupa siapa yang memberi nyawa. Dunia menghitung rugi dan laba, mengejar nominal di atas sajadah yang berdebu hamba. Padahal di atas langit ada neraca yang tak butuh kalkulator untuk membaca. Matematika Allah, tak bisa kau nalar. Satu benih tumbuh menjadi 7 dahan yang mekar. Matematika Allah, luas tak terukur. Satu syukur kan menambah nikmat yang mujur. Matematika Allah, one love, one soul. Matematika Allah, jauhkan dari sombong. Kau beri 1, dia ganti 10. Kau melangkah 1, dia berlari menjemputmu yang rapuh. Jangan kau takut, dompetmu kan kosong, hanya karena tanganmu tak lagi menggenggam sombong. Sedekah itu bukan pengurangan, itu adalah rumus ajaib, sebuah penambahan. Bagi yang percaya janjinya adalah nyata, bukan sekadar deretan angka di atas kertas mata. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Matematika Allah, tak bisa kau nalar. Satu benih tumbuh menjadi 7 dahan yang mekar. Matematika Allah, luas tak terukur. Satu syukur kan menambah nikmat yang mujur. Hitunglah nikmatnya, kau takkan mampu, meskipun lautan menjadi tintanya di buku. Matematika Allah, misteri ilahi, hanya syukur kunci di hati. Matematika Allah, matematika Allah. Namamu menjadi penenang, membawa damai di dalam hati. Ya Rahman, Maha Pengasih, Cintamu tak pernah habis. Ya Rahim, Maha Penyayang, Mengampuni dosa setiap insan. Ya Malik, penguasa alam, Semua hidup
menerangi hati yang gelap ini. Saat manusia kehilangan arah, namamu menjadi cahaya, menuntun langkah kehidupan agar tak tersesat di dunia. Asmaul Husna, Nama indah menggetarkan hati orang beriman, setiap zikir dan doa, membawa tenang dalam jiwa. Asmaul Husna Cahaya kehidupan, menuntun umat menuju kebenaran. walau dunia penuh cobaan. Namamu menjadi kekuatan, Ya salam, pemberi kedamaian. ya Jabbar, Maha Perkasa, Ya Ghaffar, Maha Pengampun, bagi hamba yang memohon ampunan. saat malam semakin sunyi, lisan ini menyebut nama ilahi, Bersujud dan berdoa di sajadah, memohon ridho dan keberkahan hidup, tak ada tempat paling damai selain dekat kepada Tuhan. karena semua yang ada di dunia Akan kembali kepadanya. oh, namamu penuh kemuliaan Menjadi penenang dalam kehidupan. siapa yang selalu Mengingat Allah hatinya akan damai. dan penuh harapan. Asmaul Husna Nama indah, berkumandang sampai langit dan bumi, semoga umat selalu dijaga dan hidup penuh berkah. serta cinta. Saat Subuh mulai datang suara azan menyatu dengan zikir, dan di dalam hati ini Asmaul Husna akan hidup selamanya. Bismillah. Di antara langit yang luas dan bumi yang rapuh, ada jiwa kecil penuh salah yang pulang membawa air mata, memanggil namamu, ya Allah. Saat malam menggulung sunyi, hatiku pecah di sepertiga pagi. Ku pandang hidup seperti debu, banyak langkah yang jauh darimu. Lidah ini sering terluka oleh kata yang tak terjaga. Tangan ini penuh khilaf, membawa noda dalam harap. Aku malu padamu Tuhan, datang dengan dosa bertumpukan. Namun kemana lagi kaki melangkah selain menuju pintumu yang ramah. Aku bukan ahli surgamu,
Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Aku bukan penghuni taman keabadian. Wala aqua ala naril jahim. Aku terlalu lemah menahan panas hukuman. Faham li taubatan, beri aku taubat yang menenangkan. Wafir zunubi, ampuni dosa yang ku sembunyikan. Aku bukan ahli surgamu, tapi rahmatmu luas memelukku. Aku hanyalah hamba yang jatuh, yang pulang saat dunia terasa runtuh. Jangan biarkan aku sendiri di lorong dosa yang membebani, karena Engkau maha mengampuni dosa sebesar lautan di hati. Ya Allah, jika amal tak cukup membuka surga, maka biarkan rahmatmu menjadi jalan pulang. Jika dosa terlalu pekat untuk dipandang manusia, jangan tutup pintu ampunanmu, sebab hanya kepadamu hati ini kembali. Ra, ra, ha. Ya Allah, Kaulah Fatimah. Di antara wanita-wanita mulia yang pernah hidup di muka bumi, ada satu nama yang selalu harum sepanjang zaman. Putri tercinta Rasulullah, Cahaya yang tumbuh dalam kesederhanaan. Fatimah tumbuh di tengah ujian, menyaksikan ayahnya dihina dan disakiti. Namun hatinya tetap kuat, seperti bintang yang tak pernah kehilangan cahaya. Saat Rasulullah pulang dengan luka, Fatimah datang menghapus air mata. Dengan kasih yang begitu tulus, ia menjadi penenang hati sang ayah. Tak ada kemewahan dalam hidupnya, tak ada istana yang menghias harinya. Namun imannya lebih berharga dari seluruh harta dunia. Kemuliaan bukan karena harta, tetapi karena hati yang dekat kepada Allah. Fatimah Az-Zahra, bunga yang mekar di taman kenabian. Kesederhanaanmu menjadi teladan bagi setiap insan beriman. Fatimah Az-Zahra, Cahaya yang tak pernah padam, namamu hidup dalam sejarah. membawa pesan kemuliaan. Bersama Ali menjalani kehidupan penuh kesabaran dan pengorbanan, menggiling gandum dengan tangannya sendiri, meski kelelahan menyelimuti hari. Namun tak pernah terdengar keluhan, yang keluar hanyalah syukur dan doa. Karena hatinya telah memahami bahwa dunia hanyalah tempat singgah. Sementara
Fatimah, mengapa begitu banyak hati mencintaimu? Karena engkau mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang. Mengapa namamu terus dikenang? Karena akhlakmu menjadi cahaya yang menerangi perjalanan umat. Fatimah Az-Zahra, Wanita mulia penghuni surga, keteguhanmu menjadi pelita bagi mereka yang mencari ridhanya. Fatimah Az-Zahra, Putri terbaik sepanjang masa, kesucian dan kelembutanmu menjadi inspirasi bagi dunia. Rasulullah sangat mencintainya, dan beliau bersabda bahwa Fatimah adalah Pemimpin para wanita penghuni surga, sebuah kemuliaan yang lahir bukan dari dunia, melainkan dari iman dan ketakwaan. Fatimah Az-Zahra Namamu abadi dalam doa, menjadi teladan bagi wanita, menjadi inspirasi bagi manusia. Fatimah Az-Zahra, Cahaya keluarga Rasulullah, semoga kami mampu meneladani kesabaran dan keikhlasanmu. Waktu terus berjalan, Namun cahaya Fatimah tak pernah pudar. karena wanita mulia tidak dikenang karena kecantikannya, Tetapi karena iman, akhlak, dan pengorbanannya. Fatimah Az-Zahra Bunga surga yang harumnya tetap terasa hingga hari ini. ketika takbir pecah di dada, langit runtuh dari makna dunia, bumi lenyap dari rasa memiliki, tinggal hening tak bernama lagi. Gerak tubuh hanyalah bayang, lisan bergetar dalam arus tenang. Namun di balik lafaz yang terucap, ada fana yang perlahan menyerap. Siapa berdiri di hadapanmu jika aku telah jatuh luluh? Bukan aku yang rukuh, bukan aku yang sujud, semua hanyalah Engkau yang memperjalankan wujud.
tanda di tiap kejadian. Sunatullah, hukummu yang berjalan. Ku hidupi dunia dengan sadar, namun hati tetap tenggelam sabar. Di antara sebab dan ikhtiar, ku tahu engkaulah yang mengatur segar. Saat salam menutup gerak, aku kembali namun tak utuh lagi. Ada jejak yang tak terlihat, bahwa aku tak pernah kembali. Sholat bukan sekadar waktu, ia pintu menuju tiadaku. Dan dalam tiada itulah ku temu Engkau yang Maha Satu. Yo, bukan sekadar gerakan badan, bukan hanya ruku dan sujud, tapi perjalanan ruh dari tiada menuju Allah. Sebelum ada, kita hanya rahasia dalam gelap sunyi, belum bernama. Lalu Allah panggil ruh ke dunia, diberi nafas, diberi cahaya. Takbir pertama buka perjalanan dari kehampaan menuju kesadaran. Berdiri tegak di hadapan Tuhan, membaca firman penuh pengharapan. Sholat bukan rutinitas biasa, ia cermin isi dalam dada. Jika hati lalai tak terasa, gerak tanpa ruh jadi hampa. Imam Al-Ghazali berkata lembut namun dalam, sholat itu miraj bagi insan. Bukan tubuh saja yang bersujud, tapi hati tunduk, jiwa larut. Allahu ya Rahman, di sajadahku cari ketenangan. Subhana Rabbiyal A'la, dekat padamu hilang gelisah jiwa. Oh, yo, yo, yo. Allahu ya salam, sholat jadi cahaya kehidupan. Dari dunia kembali pulang menuju cintamu yang tenang. Ruku mengajarkan kerendahan, sujud mematahkan kesombongan. Duduk sunyi antara harapan dan kematian yang kan datang. Setiap salam akhir perjalanan, seolah hidup kembali dipulangkan. Dari Allah kita didatangkan, dan kepadanya kita dikembalikan. Khusyuk bukan hanya diam membeku, tapi sadar siapa di depanmu. Saat dunia riuh mengganggu, nama Allah jadi penuntunku. Sholat itu rahasia hati yang hidup, takkan pernah mati.
sholat bukan sekadar ibadah, tapi jalan pulang menuju Allah. Ketika dunia pergi meninggalkanmu, ketika tubuhmu dipenuhi luka dan doa terasa begitu sunyi. masihkah kau percaya kepada Tuhan? Inilah kisah seorang nabi yang diuji dengan kehilangan dan penderitaan. Namun di tengah semua luka itu, imannya tetap hidup. Dan saat manusia mulai menjauh, Iblis datang membawa bisikan keputusasaan. dahulu Nabi Ayub alaihi salam hidup dalam keberkahan dan kemuliaan. Harta melimpah, keluarga bahagia, dan tubuh yang sehat penuh kenikmatan. Namun Allah menguji hamba pilihannya, Agar dunia belajar arti kesabaran. Sedikit demi sedikit nikmat diangkat, hingga yang tersisa hanyalah iman. hartanya habis tak tersisa, anak-anaknya dipanggil kembali oleh Allah. Tubuhnya dipenuhi luka dan penyakit, hingga manusia mulai menjauh darinya. Dan saat malam terasa begitu sunyi, Iblis datang membawa bisikan. Wahai Ayub, sampai kapan kau bertahan? Tuhanmu telah mengambil segalanya darimu. Tapi hati seorang nabi Tidak mudah patahkan. Iblis merayu Ayub alaihi salam, Dengan luka dan penderitaan, namun lisannya tetap berzikir. dan hatinya tetap bertahan. Iblis merayu Ayub alaihi salam, Agar putus dari harapan, tapi seorang hamba yang mengenal Allah tak akan kalah oleh ujian. hari demi hari terus berlalu. Tubuhnya semakin lemah, tak berdaya. Banyak manusia meninggalkannya, namun istrinya tetap setia menjaga. Saat dunia hanya melihat penderitaan, Nabi Ayub melihat kasih sayang Allah. Tidak ada amarah dari lisannya, tidak ada keluhan kepada langit. Sebab beliau tahu, Allah tidak pernah zalim kepada hambanya, dan setiap luka yang Allah berikan selalu membawa hikmah. hingga di satu malam penuh air mata. Beliau berdoa dengan lembut. Ay. Ani masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Lalu Allah mengabadikan kesabaran beliau. Inna wajadnahu sabira, nimal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar, dialah
sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Dan seperti nasihat Hasan Al-Basri, Kesabaran adalah cahaya di tengah ujian. Setelah bertahun-tahun menahan sakit, Allah pun menurunkan pertolongan. Penyakitnya diangkat perlahan, Dan kehidupannya dipulihkan kembali. dunia akhirnya belajar Bahwa ujian bukan tanda kebencian Tuhan. Kadang Allah menguji hambanya, agar manusia lebih dekat kepadanya. dan iblis pun kalah oleh hati yang penuh kesabaran. Iblis merayu Ayub alaihi salam, Namun imannya tetap bertahan. karena hati yang benar-benar mengenal Allah. Tak akan hancur oleh penderitaan. Iblis merayu Ayub alaihi salam, tapi sabarnya mengalahkan semuanya. Dan namanya akan selalu dikenang. Sebagai teladan sepanjang zaman. dari Nabi Job Ai, ai. kita belajar satu hal: Seberat apapun ujian hidup, jangan pernah putus asa Dari rahmat Allah. Rababoy, Rababoy. Di ujung malam yang mulai sunyi, ku dengar doa mengalir diam-diam dari bibir yang tak pernah lelah, menyebut namaku dalam setiap harap. waktu berjalan tanpa terasa. Rambut mereka mulai memutih, sedang aku masih mengejar dunia. Sering lupa pada cinta yang tulus memberi. Ayah berjalan dengan langkah berat, menyimpan letih tanpa banyak bicara. Tangan kasarnya menjadi saksi betapa besar perjuangan hidup ini. Ibu tersenyum menahan air mata, meski hatinya sering terluka. Tak pernah meminta balasan apapun, selain melihat anaknya menemukan tujuan. Saat kecil aku selalu di genggaman, saat dewasa aku mulai menjauh perlahan. Terlalu sibuk dengan urusan dunia, sampai lupa siapa yang selalu mendoakan. Lalu hidup mengajarkanku memahami, tak semua cinta datang kembali. Namun cinta orang tua tak pernah pergi. Meski sering disakiti berkali-kali, ridha Allah ada pada ridha mereka. Ayah dan ibu yang penuh cinta, Jangan biarkan hati mereka terluka. karena doa mereka pembuka bahagia. Ridha Allah Ada pada ridha mereka, cahaya hidup dalam setiap doa. selama mereka masih bersama. Jagalah dengan seluruh jiwa. Kulihat garis usia di wajah mereka, seperti cerita yang tak pernah selesai. Tentang pengorbanan tanpa pamrih, tentang kasih yang
Suatu hari mereka menua, dan langkahnya tak lagi perkasa. jadilah bahu tempat bersandar. Sebagaimana dulu mereka menjaga. Jika suara mereka mulai melemah, Dengarkan dengan penuh berkah. karena setiap kata yang terucap Adalah cinta yang tak pernah lenyap. Gitar menangis di antara kenangan tentang masa kecil yang perlahan hilang. nada demi nada Membawa pesan agar tak lupa. pada pengorbanan. Allah ada pada ridho mereka, harta paling berharga di dunia. Takkan terganti oleh apapun juga. Meski seluruh dunia berada di tangan kita, Ya Allah ada pada ridho mereka. maka jagalah selagi masih ada. Karena ketika mereka tiada nanti, Yang tersisa hanyalah rindu dan doa di hati. Ku angkat tangan dalam doa malam memohon ampun. atas segala hilang. Ya Allah, Ya Allah bahagiakan ayah dan ibuku. sebagaimana Mereka membahagiakanku dahulu. di ujung malam yang mulai sunyi, ku dengar doa mengalir diam-diam dari bibir. Yang tak pernah lelah menyebut namaku dalam setiap harap. Waktu berjalan tanpa terasa, rambut mereka mulai memutih. Sedang aku masih mengejar dunia, sering lupa pada cinta yang tulus memberi. Ayah berjalan dengan langkah berat, menyimpan letih tanpa banyak bicara. Tangan kasarnya Menjadi saksi betapa besar perjuangan hidup ini. Bismillah ku melangkah, walau hidup penuh ujian. Ku percaya Allah selalu bersama. Hari demi hari ku lewati dengan luka dalam hati. Kadang lelah menghampiri saat hidup tak berpihak lagi. Namun ku ingat firman-Nya, yang tenangkan jiwa. jangan pernah berputus asa. Rahmat Allah selalu ada. Inna ma'al usri yusra. Sesudah sulit ada mudahnya. Ku melangkah dalam ujian dengan iman dalam dada. Walau badai terus datang, ku yakin masih ada cahaya. Takkan hilang harapanku selama doa tetap bersatu. Karena Allah tak pernah tidur menjaga hati yang bersyukur. Pernah jatuh begitu dalam, Hampir hilang arah tujuan. namun azan memanggil hati kembali sujud pada ilahi. Rasul berkata dalam sabdanya, Allah bersama orang yang sabar. maka ku kuatkan langkah ini, walau air mata menemani.
membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya. Bersabarlah, karena luka hari ini bisa jadi jalan menuju kemuliaan. Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Dan ketahuilah, Allah selalu dekat dengan hati yang tetap bersujud. kini ku mulai memahami, hidup bukan tentang memiliki, tapi tentang hati yang ikhlas, menjalani takdir dengan sabar. Malam sunyi jadi saksi, Doa jatuh bersama tangis, namun dari setiap kesedihan Allah titipkan kekuatan. hasbunallah, Wa ni'mal wakil. cukuplah Allah, penolong hidupku. Ku melangkah dalam ujian dengan sabar dan keyakinan, Semua luka yang ku rasakan kan jadi jalan kemenangan. hari esok pasti indah, Jika tawakal tetap terjaga, bersama namamu ya Rabb. ku temukan damai hidupku. Bismillah, Bismillah, ku bertahan, Bismillah, insya Allah ada kemenangan. hey, melangkah dalam ujian, Melangkah menuju ridha Rabb. yeah. Reggae hati untuk jiwa yang tetap berdiri. Tidak ada manusia yang tahu kapan hidupnya berakhir, sebab kematian datang tanpa mengetuk pintu. Dan mungkin malam ini adalah kesempatan terakhir bagi seorang pendosa untuk kembali bersujud kepada Tuhan. Aku pernah berjalan terlalu jauh, tenggelam dalam dunia yang sementara, menghabiskan waktu mengejar kesenangan, sampai lupa arah pulang. Hari demi hari dosa menjadi biasa, hati perlahan kehilangan cahaya. Sujud yang dulu menenangkan, kini terasa berat dan asing. Padahal hati ini penuh kehancuran. Dan setiap malam ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Bagaimana jika Allah memanggilku pulang sebelum sempat bertaubat? Aku takut jika nafas ini berhenti malam nanti, sementara dosa masih memenuhi hati dan aku belum benar-benar kembali. Ini sujud terakhir seorang pendosa, dengan air mata penuh penyesalan. Ya Allah, jangan tutup pintumu, meski aku datang membawa banyak kesalahan. Ini sujud terakhir seorang pendosa,
perjalanan. Malam terasa begitu sunyi, hanya suara tangis dan istighfar. Aku mengingat semua kesalahan yang pernah kulakukan tanpa rasa takut. Dunia yang dulu terlihat indah, kini terasa begitu menipu. Harta dan pujian manusia tak mampu menyelamatkan hati yang kosong. Lalu aku teringat sebuah sabdanya. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Dan seperti nasihat Ahmad ibn Hanbal, dunia hanyalah waktu yang singkat, maka jadikanlah ia untuk ketaatan. Ya Allah, jika ini benar sujud terakhirku, terimalah air mata taubatku. Aku sadar tak ada manusia yang suci. Kita semua pernah jatuh, pernah jauh dari cahaya ilahi. Tapi bukankah Engkau Tuhan yang Maha Pengampun? Maka malam ini aku datang membawa hati yang hancur, berharap masih ada tempat di dalam rahmat-Mu. Ini sujud terakhir seorang pendosa yang akhirnya memilih kembali pulang. Meski tubuh penuh dosa, hati ini masih ingin Engkau sayang. Ini sujud terakhir seorang pendosa sebelum dunia benar-benar hilang. Semoga saat maut menjemput nanti, aku pulang dalam keadaan tenang. Ya Allah, izinkan aku bertaubat sebelum Engkau memanggilku.